Hai, selamat pagi para saudari-saudara yang saya kasih dalam Kristus Tuhan. Apa kabar? Dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Jumpa lagi bersama saya dalam Renungan Pagi, edisi Senin 11 Mei, Pekan Paskah yang kelima. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai yang ke-18, dan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Tetapi sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh kami terima di pagi yang cerah ini dari kemurahan kasih-Mu. Kami hendak memulai aktivitas kami dengan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami, budi kami, dan telinga kami, agar kami boleh mendengarkan, memahami, dan meresapkan setiap firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman-Mu itu tinggal dalam diri kami, ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam Injil pada hari ini diceritakan bagaimana ketika Yesus dalam amanat perpisahannya kepada para muridnya mengatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Dari bacaan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan dua poin permenungan. Yang pertama tentang kesetiaan, dan yang kedua tentang kasih. Setia tentu menjadi kata yang sangat indah untuk kita dengarkan setiap harinya. Tetapi apakah kata yang begitu indah ini sangat mudah untuk dilakukan? Ini pertanyaan yang pertama. Kata setia tentunya sangat tidak mudah untuk kita lakukan. Misalnya setia dengan janji baptis kita. Yang kedua, untuk saudara dan saudariku yang sudah membangun bahtera rumah tangga saat ini, setia dengan janji perkawinannya. Untuk kami, setia dengan janji imamat dan juga tugas perutusan kami. Saya sendiri setia, memahami kata setia ini ya gampang-gampang susah, apalagi menjalaninya. Sudah 8 tahun lamanya saya bergumul dengan pilihan jalan hidup ini. Sudah berbagai tempat yang sama sekali sebelumnya tidak pernah terbayangkan dalam benak saya. Tempat itu ternyata saya harus pergi, diutus ke tempat yang sama sekali saya tidak tahu di mana tempat itu. Akan tetapi inilah pergumulan kata setia. Kita harus berani untuk pergi atau untuk menjalani sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan. Nah, seperti yang Yesus sampaikan dalam Injil pada hari ini, bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Hanya orang-orang yang setialah yang memiliki kasih yang paling dalam. Misalnya seperti saudara dan saudariku yang sedang membangun bahtera rumah tangga. Bahtera rumah tangga dibangun atas dasar kasih. Lalu kasih dihidupi dengan tindakan saling setia. Demikian pun kalau kita, saya sangat mengasihi Engkau Tuhan, tetapi pertanyaannya, apakah kasih yang saya berikan kepada Tuhan dilandasi oleh sikap
yang penuh kesetiaan. Misalnya, saya setia merenungkan firman Tuhan, membaca kitab suci setiap hari, setia untuk berdoa, mengucap syukur, memohon ampun, dan memohon berkat-Nya. Nah, hal-hal sederhana seperti ini yang perlu kita refleksikan. Apakah kesetiaanku kepada Tuhan sudah sangat mendalam atau masih setia dalam tataran ucapan bibir? Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak perlu khawatir dengan kesetiaan ini. Kira-kira bisa tidak ya saya setia dengan janji baptis saya setia dengan janji perkawinan saya setia dengan janji imamat dan perutusan saya. Apakah saya mampu untuk menjalani itu semua? Tuhan Yesus di akhir bacaan Injil pada hari ini, Dia akan menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh inilah yang akan memampukan kita untuk senantiasa mampu menghidupi kesetiaan ini. Roh inilah yang akan menemani peziaran hidup kita. Tetapi pertanyaannya, apakah saya sudah membuka diri untuk Roh ini agar hadir, agar Roh ini berbicara, agar Roh ini menerangi budi saya, sehingga saya mampu untuk menghidupi kesetiaan dalam peziaran hidup ini. Oleh sebab itu, mari kita mohonkan rahmat kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, agar Roh ini sungguh bekerja dalam diri kita masing-masing. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, semoga permenungan singkat hari ini sungguh mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, melahirkan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang semakin membawa kita untuk hidup secara penuh kasih, setia, menghidupi semangat iman kita masing-masing. Semoga kasih dan damai Tuhan menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.